bahagia, tujuan manusia hidup di muka bumi adalah bahagia atau sa'adah. Siapapun itu, apapun pekerjaannya, apapun statusnya, apapun yang dia kerjakan, tujuannya satu, ingin mencari kebahagiaan. Siapapun itu, laki-laki, perempuan, ya, bekerja sebagai apapun, tujuannya ingin bahagia. Ya, ada yang main bola, ada yang menaik gunung, ada yang goes, tujuannya apa? Bahagia. Ada yang suka jalan ke pantai, suka jalan ke gunung, tujuannya apa? Bahagia. As-sa'adah. Dan dalam agama kita pun, dalam agama Islam, ya, salah satu tujuan hidup itu adalah bahagia dunia dan akhirat. Ya, bedanya Muslim dengan yang lain bukan hanya dunia saja, tapi akhirat juga, kebahagiaan yang sejati. As-sa'adah, bahagia. Kemudian selanjutnya ada adab dan akhlak. Ya. Ini ajaran Islam justru sangat menekankan hal ini. Dan di antara cara kita menempuh kebahagiaan, ya, para ulama pernah menulis. Ya, contohnya Ashrul Qawaid, ya, ada 10 kaedah untuk bisa bahagia. Ya, ya, Asrul Wasail Al-Mufidah, ya, 10 wasilah untuk bahagia. Ya, ya, yang bermanfaat untuk bisa fi hayatis sa'idah, dan untuk kehidupan yang bahagia. Jadi ada berbagai macam cara bahagia dan Islam pun menjelaskan bagaimana kita bisa bahagia di muka bumi ini dengan kebahagiaan yang sejati. Dan dari sekian poin tersebut, ada ulama yang nyusun 10 sekian. Salah satunya adalah dengan adab dan akhlak. Kalau ingin bahagia, dengan adab dan akhlak. Ya, di antaranya adalah salah satu tujuan Nabi diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak dan adabnya manusia. Beliau bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Ya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Jadi bu'ithu, ba'th, ya, diutus. Ya, jadi ibaratnya kita ini mengutus, ya, misalnya mengutus siapa untuk rapat. Nah, dia pasti punya visi, misi. Kita mengutus seseorang, ya, untuk diskusi, kita mengutus seseorang di tempat tertentu, pasti ada visi misinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan sendiri, ya, tujuan beliau diutus menyempurnakan adab dan akhlaknya manusia. Kenapa menggunakan kata-kata liutammima, untuk menyempurnakan? Karena secara fitrah manusia itu sebenarnya sudah punya adab dan akhlak dasar. Sehingga apapun agamanya, apapun budayanya, secara umum dasar-dasar akhlak dan adab itu ada secara fitrah. Apapun itu, menghormati yang besar, kemudian berbakti kepada ibu. Hampir semua budaya dan agama berbakti kepada ibunya. Ya, menghormati yang tua, sayang kepada anak-anak, anak-anak usianya usia bermain, ya, kemudian adab berhubungan dengan istri orang, adab berhubungan dengan suami orang, adab bertetangga. Itu kalau secara fitrah manusia, apapun agama dan budayanya ada. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, fitratallahi fataron nasa alaiha. Fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lafaz liutammima, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya memang manusia punya fitrah, tetapi terkadang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dan adab-adab yang tidak sesuai lagi dengan fitrahnya. Terpengaruh baik karena hawa nafsu maupun karena kehidupan yang terus berkembang.
dan kehidupan yang semakin keras. Jadi Nabi SAW tinggal meluruskan kembali dan menyempurnakan karena dasar-dasar dari fitrah sudah ada. Beliau mengutamakan kata-kata li utamima, aku sempurnakan dengan agama ini. Ya. Dan jadi sehingga Nabi SAW tujuan beliau diutus adalah menyempurnakan adab dan akhlak, sehingga salah satu tujuan kita beragama ini, ya, kita kembalikan adab-adab Islami kepada kita, keluarga dan masyarakat. Kita kembalikan. Ya. Jadi jangan lupa tujuan kita beragama, kembalikan adab dan akhlak. Ini tujuan Nabi diutus Shallallahu Alaihi Wasallam dan tujuan kita beragama. Ya, sehingga kita datang ke masjid, sholat subuh, kita beragama. Ya, ingin menunaikan agama, ya, kita sholat subuh di masjid, berzikir, kembali ke masjid. Ya, sebagian mulai berpakaian Islami, ya, pakai pakaian yang bagus, memakai kopiah. Sebagian lagi berusaha belajar agama, atau yang kita sebut dengan ngaji, atau yang kita sebut sekarang dengan hijrah. Nah, jangan lupa dalam perjalanan kita belajar agama, perjalanan kita menerapkan ilmu agama, jangan lupa tujuan kita di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, dan tujuan kita beragama adalah menyempurnakan adab dan akhlak kita. Dan ini salah satu yang perlu terus dievaluasi. Karena ya tidak dipungkiri ada oknum, ya, sekali lagi oknum, dan kita tidak boleh mengeneralisir. Ada oknum yang sudah beragama, tapi sudah beragama, ngaji, sering ke masjid, bolak-balik kajian, tapi adab dan akhlaknya mulai terkikis pelan-pelan, bahkan menjadi adab yang sudah tidak Islami lagi. Baik dari adabnya, ucapannya, akhlaknya, tidak mencerminkan dia orang beragama dan sangat jauh dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimulai dari ucapan, adab berucap, kata-kata, ya, menggunakan kata-kata, misalnya kata-kata keras, mencaci, mengolok-ngolok, menyindir, ya, memberikan gelar yang buruk. Ini bukan adab Islam. Meskipun kita mengaku sudah belajar agama, meskipun kita mengaku kita sudah berpakaian Islami, ini bukan. Ini kita harus kembalikan lagi. Ya, demikian juga dengan akhlak, dengan adab, hal-hal dasar, ya, adab dengan orang tua, adab dengan anak kecil, adab dengan tetangga kita, adab dengan suami orang, dengan istri orang, ya, adab dengan atasan, ya, itu kan sebenarnya ada adab-adab dalam Islam. Yang ini kita perlu kembalikan, ya, dan terus dievaluasi, ya. Belum lagi akhlak-akhlak kita, ya, akhlak yang mulai dari akhlak mudah memaafkan, membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain. Itu adab-adab Muslim, ya, adab-adab, ya, adab-adab akhlak dan adab Muslim lagi, mendengarkan orang berbicara, ya, menyimak, ya, memperhatikan perasaan orang lain. Itu kan adab dan akhlak dasar Muslim, dan itu di tujuan Nabi SAW diutus, dan sekali lagi tujuan kita beragama. Sehingga kalau ini menjadi tujuan kita beragama, bisa kita katakan kalau kita mengaku, ya, ini termasuk saya, kalau kita ngaku sudah ngaji, udah belajar agama, udah hijrah, mengganti penampilan kita, bahkan mengganti ucapan kita, ya, afwan, akhi, antum, dan sebagainya, ya, kita ganti, kemudian kita menisbatkan diri kepada masjid, ya, anak masjid nih, keingat masjid. Ini semua alhamdulillah suatu hal yang bagus. Nah, tetapi kalau memang justru dalam perjalanannya adab dan akhlak kita makin jauh, ya, makin menurun, makin hilang, makin sering debat, makin sering mencaci, beri gelaran buruk, ya, bahkan adab-adab kepada orang tua tidak paham, ya, bahkan sampai Islam mengajarkan adab berselisih pendapat. Anda dalam Islam adab berselisih pendapat,
diajarkan. Bagaimana kalau adabnya berselisih pendapat? Ada. Ya, kita kan kadang-kadang kita berselisih pendapat saja, kita adabnya kurang. Padahal jelas dalam Islam jelas innamal mu'minu ihwah, kita hukum asalnya bersaudara. Adabnya jelas, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya sudah. Kan gitu. Kita masih bersaudara dalam Islam. Itu kan adab berselisih ya, pendapat. Ya kan? Seperti itu. Ya, dan yang lain-lain masih banyak. Tapi setelah kita beragama, dalam perjalanan beragama kita, kalau itu semakin turun bahkan semakin rusak, maka ada yang perlu dievaluasi dari perjalanan kita beragama dan mencari hidayah. Ya, ada yang perlu dievaluasi, ini ada yang salah, baik dari niatnya maupun dari cara beragamanya. Ya, kalau kita seperti itu, padahal jelas dalam Islam. Ya, adab dan akhlak adalah tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan nanti kita bahas juga menjadi salah satu patokan keimanan. Nah, kita bahas nanti ya, salah satu patokan keimanan. Ini adab. Ya, dan para ulama pun menulis kitab adab dan akhlak lumayan tebel-tebel. Tebel-tebel ya. Misalnya Imam Bukhari menulis, Imam Bukhari ya. Ya, beliau punya kitab hadis yang kita kenal semuanya, Sahih Bukhari. Ya, semua tahu. Tapi beliau juga punya kitab satu lumayan tebel. Ya, kalau saya kitab ini pernah saya bahas, pernah kita kaji, namanya Adabul Mufrad. Ya, bukunya segini bukunya dengan penjelasan, dengan syarahnya. Adabul Mufrad itu Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis tentang adab Islam. Tebelnya segini. Ya, nah ini PR kita untuk ya pertama kita sendiri dulu belajar, kemudian kita ajarkan kepada kaum muslimin. Kita kembalikan adab-adab tersebut. Ya, dan tujuan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kitab-kitab adab yang lainnya, insya Allah di setiap, misalnya dalam beberapa kitab-kitab hadis, ya misalnya Riyadus Solihin dan sebagainya, pasti ada satu bab isinya bab adab dan akhlak. Adab-adab. Ya, seharusnya kita mulai mengembalikan. Ya, kemudian lanjutan judulnya kita, bahagia dengan adab dan akhlak di zaman modern dan serba instan. Nah, ini tambahannya lagi para jemaah sekalian, terlebih di zaman modern ini, di zaman serba instan ini. Di zaman modern, teknologi makin maju, perkembangan ilmu dan sains makin pesat. Tapi banyak yang mengamati ya, banyak yang mengamati, saya rasa jamaah juga setuju ya, karena banyak sekali yang mengatakan seperti ini. Di zaman modern ya justru adab dan akhlak makin terkikis. Padahal kemudahan teknologi makin naik ya. Tapi adab dan akhlak makin menurun. Dan ini keluhan setiap generasi. Keluhan bapak saya, keluhan angkatan bapak saya, angkatan saya ini kan, kita kan bapak saya, anak saya gitu ya. Generasi X baby boomer, saya milenial, bawah saya Gen Z. Bawahnya lagi Gen Alpha gitu ya. Nah, ini keluhan setiap generasi ke bawahnya, makin ke bawah makin gak punya adab katanya, kan gitu ya. Bener gak nih? Ya kan gitu katanya nih. Ya, jadi kalau keluhannya generasi X baby boomer, generasi saya ini adabnya kurang. Anak muda sekarang nih ya Allah, kok dia nggak ada hormatnya sama orang tua gitu kan. Gitu ngomongnya gitu loh. Nah, kemudian saya ya Gen X, ya Gen Y berarti ya, ya atau generasi milenial, ya ngomong ke Gen Z, anak Gen Z sekarang ini kok nggak punya adab, nggak punya ini gitu ya. Mentalnya lemah dan sebagainya gitu. Jadi ya nggak tahu nanti ya Gen Z ngomong ke Gen Alpha gimana nih. Ya, baik dari adab, akhlak, cara ngomong, tingkah laku. Ya, demikian juga dengan dunia pendidikan kita di mana adab dan akhlak udah mulai hilang. Ya, baik dari adab menuntut ilmu, agama, ya maupun adab dalam pendidikan.
Ya, dulu kan kita takut sama guru, segan sama guru, sekarang berani dan sebagainya, dilaporkan. Ya, malah guru yang takut dengan murid. Ini adab Islam harusnya kita kembalikan. Ya, bahkan para ulama menulis buku sendiri, adabul muallim wa muta'allim. Ya, adab pengajar dan murid. Ya, jadi ada sendiri, Islam pun ada. Dibahas adab guru sama murid, dibahas. Ya, di zaman modern, ya adab semakin berkurang. Adab-adab dasar dalam Islam, ya menyapa, ya kemudian kata-kata yang ringkas. Ya, kalau katanya kalau sekarang sih adab yang hilang, ucapan-ucapan dasar dan basic, maaf, minta tolong, permisi, ini hilang katanya. Ya, dan dalam Islam ada, ya misalnya dalam Islam, jazakumullahu khairan, ya terima kasih, jazakumullahu khairan. Adab yang hilang kalau Islam itu kan Islam, nggak ada dalam Islam. Ya, kemudian demikian juga dengan ungkapan-ungkapan tadi, minta tolong dan sebagainya, ada pada dasar hilang. Ya, terlebih di zaman modern ini. Dan ditambah lagi zaman serba instan. Nah, zaman serba instan ini lebih mengikis lagi. Mengikis adab dan akhlak. Karena pengen instan, pengen cepat. Ya, dan kita ini zamannya, apalagi secara fitrah ya. Jadi memang kan fitrah tuh ada yang baik, ada yang buruk ya. Fitrah buruknya ya, fitrahnya manusia itu adalah punya hawa nafsu. Ya, itu fitrah yang buruk. Ya, punya hawa nafsu. Dan salah satunya adalah sifat dasar manusia adalah terburu-buru. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kanal insanu ajula." Sesungguhnya manusia itu terburu-buru. Ya, pengen cepat, pengen instan, dan sekarang ini kita berada di zaman serba instan. Dan orang terburu-buru. Ya, apalagi di ibu kota ya, pagi-pagi ini wajah terburu-buru. Pagi-pagi itu wajahnya terburu-buru mukanya. Ya, kayak ada yang dikejar. Ya, kemudian juga pengen instan, apa-apa pengen instan di zaman ini. Di zaman sosmed, di zaman yang banyak menjanjikan instan. Ya, dari semua sisi kehidupan. Ya, semua sisi kehidupan instan. Ya, dari keberhasilan, pendidikan instan, cara cepat instan, bisnis instan, cara mencapai 1 miliar dalam 1 bulan, cara kurus cepat, hilang sekian kilo dalam 1 bulan. Ya, itu bukan kurus tapi kurang gizi ya. Karena instan, serba instan. Tidak menghargai proses, nah inilah menyebabkan adab dan akhlak terkikis di zaman ini. Ya. Jadi tantangannya, benang merahnya ini adalah ya bahagia. Salah satu cara bisa bahagia adalah dengan adab dan akhlak Islami. Adab dan akhlak Islami makin terkikis dengan zaman modern dan instan. Jadi kesimpulannya ya bahagia di zaman ini semakin terkikis dan semakin sulit. Ya, makin sulit. Ditambah lagi sekarang kan zamannya bahagia dengan validasi. Jadi orang itu kalau pengen bahagia harus divalidasi dulu dan dilihat sama orang. Ya, jadi buat status, buat postingan, buat apa. Jadi bahagia harus divalidasi. Harus dilihat sama orang. Baru namanya bahagia. Padahal Islam punya konsep bahagia berkhulwat dengan Allah. Justru dalam Islam kebalik. Ya, dia punya konsep bahagia itu berkhulwat dengan Allah. Ya. Dan insya Allah para jamaah sudah pernah merasakan ya. Ketika bangun sholat malam, ada kebahagiaan. Ketika menyendiri sholat duha, ada kebahagiaan. Ya, bahkan ketika kita umroh, haji, ya itu kan kita nggak kenal kanan kiri. Kadang-kadang sedang umroh, sedang haji, sedang tawaf, sedang sholat depan Ka'bah, kanan kiri nggak kenal. Tapi kita bisa bahagia. Nggak ada yang lihat. Bisa bahagia kan? Nah, jadi bisa. Itu konsep dalam Islam bahkan. Ya, bahagia tanpa validasi. Tanpa pamer. Seperti itu.
Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Saya minum dulu jemaah ya. Bismillah. Kita lanjutkan tadi bagaimana hubungan judul yang tadi ya. Kita kembali sekarang dalam Islam, dalam adab ya. Saking pentingnya adab dalam Islam. Para ulama memberikan pengajaran bahkan contoh bahwasanya adab itu sangat penting. Ya, bahkan sampai-sampai para ulama membuat ungkapan ya al adabu qoblal ilm. Adab dulu baru ilmu. Adab baru ilmu. Ya, sampai-sampai ulama buat ungkapan seperti itu, adab baru ilmu. Ya, walaupun ada yang bertanya-tanya, bukankah kita beradab dengan ilmu katanya ya? Kan adab dulu baru ilmu. Ada yang nanya nih, bukankah kalau kita mau beradab pakai ilmu nih? Belajar dulu adabnya gimana? Ini para ulama membuat ungkapan ini, dan ini ulama banyak ulama buat ungkapan seperti ini. Ulama-ulama besar. Nanti kita bacakan. Ya, ulama-ulama besar Imam Malik dan sebagainya, nanti kita bacakan asar-asar beliau. Ya, adab baru ilmu. Memang benar kalau kita beradab, kita belajar dulu ilmunya apa nih. Tapi para ulama membuat ungkapan ini, kenapa? Karena saking pentingnya adab. Jangan sampai ada orang dia berilmu membawa bendera dakwah tapi nggak beradab. Orang belajar agama apa? Kan pengen menerapkan agama dan pengen berilmu dengan pengen mendakwahkan. Tapi jangan sampai nanti dia ketika menerapkan agama kemudian mendakwahkan agama nggak punya adab. Justru akan menghancurkan, merusak agama kita, merusak dakwah kita. Jadi maksudnya begitu. Saking pentingnya al-ilmu, al-adabu qabla al-ilm. Adab baru ilmu doang, baru ilmu. Ya. Dan ini ucapan para ulama. Saya bacakan ya. Uh, Ibnul Mubarak mengatakan, nahnu ila kasirin minal adab ahwaju minna ila kasirin min hadis. Ibnu Mubarak mengatakan kami lebih banyak butuh terhadap adab daripada butuh dari hadis. Ya, jadi beliau kan banyak meriwayatkan hadis, banyak menghafal hadis. Nah, setelah beliau belajar, ya beliau pun mengatakan lebih butuh adab daripada banyak hadis. Banyak-banyakan hadis. Ya, demikian juga ulama yang mengatakan tolabtul adaba thalathina sanah wa tolabtul ilma ishrina sanah wa kanu yatlubunal adaba thummal ilm. Ya, aku belajar adab 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Jadi adab 30 tahun, ilmu 20 tahun. Ya, beda 10 tahun. Dan dulu guru-guru kami, mereka itu yatlubunal adaba thummal ilm. Mereka dulu belajar adab dulu baru ilmu. Ya, kalau mau simpelnya mereka belajar cara duduknya harus bagus, meletakkan sayap kesombongan, ya kemudian mencatat, menyimak. Ini kan adab dulu sebelum ilmu. Maksudnya begitu. Ya, dan adab-adab yang lain. Ya, dari sekian hadis adabnya. Ya, demikian juga dengan ibunya Imam Malik ya, dia perintahkan Imam Malik ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Ya, izhab ila Rabi'atir Ra'i, ya gurunya Imam Malik. Jadi Imam Malik ini ya setiap pagi dimandikan oleh ibunya, masih kecil ya. Imam Malik kecil ini setiap pagi dimandikan oleh ibunya, kemudian dia selalu menyampaikan pesan, pergilah menuju Rabi'atur Ra'i. Rabi'atul Ra'i itu gurunya Imam Malik dan ibunya selalu berpesan ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari adabnya dulu baru ilmunya. Ya. Dan yang lain-lain para jamaah. Ya,
Banyak sekali, ya, banyak sekali ya. Ini kalau asar-asar kita bacakan sangat banyak ya tentang adab dan akhlak. Banyak sekali ini banyak eh, contoh misalnya ulama mengatakan yang lain idalam yatakhalla bi akhlaqil fadilah fa inna talabahu lil ilmi la faidata fi. Yang namanya penuntut ilmu, orang yang ngaji, yang hijrah, ya kalau tidak berhias dengan akhlak yang fadilah, yang mulia, maka tidak ada manfaatnya dia nuntut ilmu. Ya kita ngaji dan sebagainya. Ya, jadi kita perlu mengembalikan lagi. Ya. Kemudian para jamaah itu pentingnya adab dan akhlak di zaman ini ya. Adab yang mulai tergerus. Ya, bahkan PR kita banyak di umat Islam ya. Contohnya misalnya generasi muda kita secara umum ucapannya saja itu sudah mulai adab-adabnya udah nggak ada gitu ya. Ya, jadi contohnya ungkapan-ungkapan yang apa apalagi sekarang pengaruh sosial media, pengaruh influencer anak-anak muda kita itu menggunakan kata-kata yang kalau ya kalau muslim kan ya dikit-dikit ya masya Allah subhanallah alhamdulillah ya barakallahu fik. Sekarang anak-anak muda sekarang ke kata-kata yang itu sebenarnya kasar kotor tapi dinormalisasi ya. Contohnya ini mohon maaf ya ada kata-kata ini kan kalau Indonesia mengumpat itu kan mohon maaf ya anjing ya. Nah ternyata anjing nih banyak turunannya katanya nih. Nah dan itu selalu jadi apa namanya jadi penutup kata gitu loh. Ya ada turunannya turunan dan anak-anak muda sekarang kok kayak bocor gitu gampang banget ya kata-kata yang untuk mengumpat dan sebagainya yang dinormalisasi itu baru kita bicara tentang ucapan saja belum adab-adab ya anak adab-adab yang katanya mulai terkikis dan itu semuanya kenapa kenapa Allah menurunkan syariat melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adab-adab dan akhlak itu kan sebenarnya untuk mengatur kehidupan kita dan intinya untuk bahagia ya, untuk bahagia ya. Jadi adab-adab itu kan supaya kita bahagia sebenarnya kita berinteraksi kita ngomong dan sebagainya ingat manusia kan makhluk sosial katanya ya kebanyakan problematika kita berurusan dengan manusia ya mulai stres, depresi, banyak pikiran, overthinking itu kan hasil interaksi kita dengan manusia. Nah, interaksi dengan manusia jembatannya adab sama akhlak. Ya, makanya kebanyakan betapa banyak ya katanya stres, depresi, apa itu kan bagaimana dia bisa berinteraksi beradab dengan manusia, ya kan? Konflik-konflik yang muncul, konflik di tempat kerja, stres. Terkadang itu kan konflik-konflik adalah karena bagaimana dia adab dan akhlak ketika berinteraksi. Kok bisa orang lain gak konflik, kamu konflik? Gak bisa. Karena dua-duanya sama-sama lagi gak menerapkan adab. Konflik lah begitu. Ya. Dan akhlak memang untuk membawa kita bahagia dan banyak sekali. Ya, bahkan akhlak ini ya akhlak ini menjadi patokan. Ya. Bahkan akhlak ini menjadi patokan keimanan. Padahal keimanan itu membawa kita kepada kebahagiaan. Ya, membawa kepada kebahagiaan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa." Ya, mukmin ya, ahsanuhum mu'min imanan, ahsanuhum khuluqa. Ya, mukmin yang paling bagus imannya, ya, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa.
Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengaitkan antara keimanan dengan akhlak. Yang paling sempurna imannya, paling bagus akhlaknya. Jadi semakin bagus iman, semakin bagus akhlak. Ya, dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya salah satu patokan keimanan seseorang adalah akhlaknya. Ya, kalau akhlaknya makin bagus, kalau imannya makin bagus, akhlaknya bagus juga. Kalau dia turun, akhlaknya turun. Nah, seolah-olah hadis ini adalah input output. Hadis ini input output. Jadi inputnya keimanan, outputnya adalah akhlak. Keimanan dalam hati, outputnya adalah anggota tubuh kita, lisan dan ucapan. Sehingga kalau kita kalau kita bicara akhlak ini output dari keimanan. Ya, output keimanan. Ibaratnya ini kalau kita ibaratkan teko, kalau di sini di bagian iman isinya kopi, maka yang keluar kopi. Kalau isinya di keimanan ini teh, maka keluarnya teh. Nah, sehingga seorang mukmin ya, dia apa yang dia ucapkan, tindak tanduknya itulah yang keluar dari imannya. Yang keluar dari imannya. Manusia seperti itu. Jadi jadi tidak ada istilah atau sekarang mungkin dinormalisasi. Saya memang kasar. Saya memang kasar, saya keras. Kata-kata saya menyakitkan, tapi hati saya baik. Itu nggak benar. Nggak ada seperti itu. Ya, nggak ada seperti itu. Nggak benar. Ya, meskipun saya kasar, saya apa, tapi hati saya baik. Itu nggak ada. Ya, jangan, nggak benar itu. Karena kalau yang namanya teko, kalau isinya kopi, yang keluar kopi. Orang tersebut kalau imannya, hatinya isinya kata-kata kasar, yang keluar kata-kata kasar juga. Kalau dia dalam hatinya banyak sindiran, yang keluar sindiran juga. Ya, seperti itu. Ya, kalau memang dia dalam hatinya caci maki, yang keluar caci maki juga. Nggak mungkin nggak, jadi nggak ada istilah seperti itu. Ya, makanya tidak dibenarkan juga ada orang beragama, ya. Ada orang yang rajin. Makanya ada yang bertanya, dia ada yang sudah hijrah, ada yang udah belajar agama, tapi kok akhlaknya makin rusak. Berarti itu bukan patokan. Justru itulah gambaran keimanannya. Output dari ucapan dan adab sama akhlaknya. Itu outputnya. Nah, sehingga salah satu cara untuk menilai kualitas keimanan seseorang dan menjadi bahan evaluasi dan muhasabah adalah adab dan akhlaknya. Karena adab akhlak nggak bisa bohong, nggak bisa dibohongin. Seolah-olah ini adalah output dan input. Mungkin dari sebagian dari kita tidak bisa melihat iman, tidak bisa tahu ya. Kira-kira di antara kita ada tidak yang sedang tahu imannya naik atau turun? Tidak. Ya. Karena iman perkara goib, aman ambil goib. Ya. Kalau saya dalam ilmu kedokteran ada ya suhu termometer, ya tekanan sphygmometer, tekanan darah. Tapi tidak ada imanometer. Nah, ini nggak ada. Imanometer nggak ada. Nah sekarang dari mana kita tahu iman kita sedang naik atau turun? Ya, kita ini sedang semakin diridhoi atau semakin dijauhi. Dari mana kita tahu? Salah satunya dari adab dan akhlak kita. Ya, adab dan karena ini outputnya nggak bisa dibohongi. Ya, outputnya. Ya, tidak bisa apa istilahnya dicari-cari yang lain-lain uzur enggak. Siapapun itu, meskipun kalau preman ya jelas yang keluar akhlak preman gitu kan. Dari kata-katanya, tingkah lakunya. Nah, demikian juga dengan kita yang sudah belajar agama, meskipun kita gamis, kopiah, jenggot, tapi di atasnya jenggot ada lisan itu keluar apa? Kata-kata pedas, caci maki, itulah gambaran keimanannya. Ya berarti ya, itulah gambaran keimanannya dia. Tingkah lakunya, adabnya, dan sebagainya. Berarti itulah
perwakilan keimanannya dia saat itu. Itu input output satu paket. Ya. Itu keimanannya. Adab sama akhlaknya seperti itu. Nah, sehingga eh, bisa jadi ada seseorang yang terlihat beragama, terlihat ini dan sebagainya, atau oknum hafiz tapi dia tingkah lakunya seperti itu. Ya, oknum hafiz kok predator seks misalnya. Ya, misalnya kayak begitu, maka ya itulah keimanannya berarti. Bukan tampilan zohir, bukan. Bukan tampilan zohir, itulah keimanannya. Ya. Makanya yang dinilai Allah adalah dalam hati keimanannya. Wa hisabuhum Allah. Tugas kita menilai zohir saja. Tapi hisabnya, Allah yang hisab itu bukan zohir, tapi hati. Wa hisabuhum Allah. Hatinya, keimanannya. Tapi bisa tercerminkan lewat output berupa adab dan akhlak. Ya, pasti kelihatan. Ya, terlihat. Ya, jadi meskipun ada oknum berpenampilan Islami, ya dan sebagainya, tapi ketika adab akhlaknya berarti keimanannya memang lagi kurang. Ya, bukan begitu cara beragama. Ya, ya. Kemudian selanjutnya, ya, karena ini menjadi bahan evaluasi kita, bahan untuk mengetahui bagaimana adab dan akhlaknya seseorang, ya kan kita pengen perbaiki adab sama akhlak kita ya. Para ulama menyusun cara mengetahui adab kita dan akhlak kita yang sebenarnya. Ya, jadi tadi sudah kita membahas bahwasanya adab, akhlak adalah output dari keimanan. Kalau keimanan kita tidak tahu ya, gimana caranya, lihatnya. Tapi kalau adab dan akhlak bisa. Nah, adab dan akhlak inilah yang bisa kita, bisa kita ukur dan bisa kita evaluasi serta muhasabah. Para ulama menyebutkan ada 3 cara untuk menilai adab dan akhlak. Ya, ada 3 cara untuk mengevaluasi. Ya, kalau untuk kita sendiri berarti mengevaluasi, muhasabah. Dan untuk menilai orang lain juga. Ada 3 cara untuk menilai adab dan akhlaknya seseorang. 3 cara. Evaluasi. Ya. Karena ini adalah untuk mengetahui adab aslinya. Akhlaknya seseorang. Karena para ulama menyebutkan ada 2 adab akhlak zohiroh, ada batinah. Ada akhlak yang zohiroh ini yang nampak. Ya, yang nampak di depan manusia. Tapi ada akhlak yang batinah yang tersembunyi. Nah, inilah yang justru lebih diperhatikan dan lebih menjadi patokan. Dan ini menjadi bahan muhasabah. Ada 3 cara, para jamaah sekalian. Tiga cara. Yang pertama adalah mengetahui adab dan akhlak seseorang, bagaimana adab dan akhlak di rumah. Bagaimana adab dan akhlak di rumah, suami kepada istrinya, istri kepada suami. Kemudian yang kedua, bagaimana adab ketika safar. Adab akhlaknya ketika safar atau ketika dalam keadaan sulit. Kemudian yang ketiga adalah adab dan akhlak ketika muamalah masalah harta dan uang. Jadi ada 3 mengetahui adab dan karakter seseorang. Ini akhlak aslinya dan ini cara muhasabah. Kita bahas. Yang pertama adalah adab dan akhlak di rumah. Baik laki-laki, baik suami maupun istri. Jadi adab sebenarnya seseorang itu di rumahnya. Tersingkap di rumahnya. Adab dan akhlak aslinya di rumahnya. Ya. Bagi suami demikian. Demi istri juga demikian. Adab dan akhlak aslinya tersingkap di rumah. Bagi suami, ya itulah kenapa ada hadis berbunyi khairukum li ahlikum. Atau di riwayat yang lain li nisaikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya.
Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya. Dan ini jadi patokan. Ya, padahal kalau perintah berbakti bagi laki-laki, perintah berbakti itu kepada ibu, ya kan? Tapi yang menjadi patokan kepada istri. Sebaik-baik kalian yang paling baik. Artinya motivasinya itu kepada istri. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Mengapa demikian? Ada dua jawaban. Yang pertama, karena suami itu umumnya atasan istri. Ya, dia lebih kuat daripada istrinya. Ya, dia lebih kuat ya secara posisi. Dia gampang saja marah, gampang saja tempeleng istrinya, gampang pukul istrinya. Dia lebih kuat, lebih gampang meneror istrinya. Nah, sehingga para ulama menjelaskan adab dan akhlaknya seseorang terlihat ketika berurusan kepada orang yang di bawah dia. Ya, ketika berurusan dengan orang yang di bawah dia. Makanya kalau di tempat kerja, ya semua orang pasti baik. Adab sama akhlaknya baik sama bos dan atasannya. Semua baik. Adabnya bagus, akhlaknya bagus kalau sama bos sama atasan. Tapi kalau di bawah dia belum tentu. Ya, artinya dia bisa melampiaskan akhlak buruknya kepada orang yang di bawah dia. Nah, disinilah kelihatan adab sama akhlaknya. Di rumah juga begitu. Dia baru bisa melampiaskan akhlak buruknya baru pada istrinya. Karena umumnya lebih lemah. Ya, kemudian yang kedua, kenapa? Ya, karena di rumah tertutup, aurat, tidak ada yang terlihat. Jadi dengan mudahnya dia melampiaskan akhlak buruknya. Karena nggak ada yang lihat. Itu akhlak sebenarnya. Demikian juga dengan istri. Istri juga sama. Ya, tersingkap akhlak buruknya di rumah. Akhlak-akhlak kita yang kurang bagus di rumah. Ya, karena sama. Ya, karena lebih tertutup. Ya, apalagi dalam banyak hadis motivasi hadis agar istri menghormati suaminya. Agar istri menghormati suaminya. Bisa jadi di luar dia hormat dengan laki-laki lain, tapi sama di rumah nggak hormat sama istri, sama suaminya. Ya, seperti itu. Ya, banyak hadis-hadis agar istri menghormati, bicara lembut sama suaminya. Di luar bicara lembut, di rumah bicara kasar. Ya, teriak, mengangkat suara sama suaminya. Di luar paling lembut ucapannya. Paling lembut bicara sama teman, bicara sama laki-laki lain, bicara sama tukang sayur aja lembut ya. Kan? Tapi sama suami tiba-tiba kasar, naik suaranya dan sebagainya. Jadi tersingkap. Ya, tersingkap. Gitu. Oh, kita udah syuruk nih ya. Syuruk lanjut sedikit atau lanjut dikit syuruk ya. Baik 10 menit biasanya ya. Habis syuruk ya. Kita lanjut 10 menit. Baru setelah itu kita sholat duha ya. Uh, jadi di rumah tadi. Jadi pertama bagaimana akhlak di rumah. Nih, makanya kita kalau pengen evaluasi akhlak sama adab, coba kita lihat di rumah. Di rumah kita gimana? Karena itu akhlak dan adab asli kita di rumah. Lihat, ya bagaimana kita sama istri, bagaimana dengan anak. Istri pun bagaimana dia bicara sama suaminya, bertingkah laku sama suaminya. Itu dah adab dan akhlak yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika bermuamalah, ketika safar. Yang kedua, ketika safar. Kenapa safar dijadikan patokan akhlak seseorang? Karena safar ini identik dengan kesulitan. Ya, baik dalam hadis maupun fakta. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Safar adalah bagian dari azab. Yang namanya safar memang capek. Apalagi zaman dulu, wah pasti ya jalan berbulan-bulan, nggak ada AC, nggak ada penginapan, nggak ada air, belum lagi penyamun, perampok, kemudian hewan-hewan buas, ya. Jadi orang Arab dulu kalau mengungkapkan safar tuh berat. Orang Arab zaman dulu ya, bayangkan padang pasir ya, tersesat tengah jalan, nggak ada petunjuk. Apalagi di zaman dulu di padang pasir itu kadang-kadang ada singa sama harimaunya. Makanya gelarnya Hamzah kan singa padang pasir. Memang zaman dulu ada singa. Ada harimau juga zaman dulu.
Ada harimau, makanya kalau kan kita kan kalau kita haji dan kalau kita haji di Arafah ada namanya Namiroh. Ada Masjid Namiroh ya. Di daerah Namiroh di Arafah, Masjid Namiroh tempat khutbahnya Arafah. Dinamakan Namiroh, asal katanya Namer. Namer artinya harimau. Karena di daerah itu banyak harimau dulu. Ya. Jadi bayangkan dulu ya, di padang pasir ketemu singa, lari kemana ini? Ya, ketemu harimau. Jadi zaman dulu memang sama. Dan sekarang pun meskipun teknologi maju, zaman maju, namanya safar capek. Tetap capek. Buktinya safar pulang-pulang pengen pijit, pengen tidur kan gitu ya. Tetap capek. Ya. Jadi kenapa? Karena safar identik dengan kesulitan. Ya. Nah, para ulama menjelaskan bahkan safar ini sampai-sampai safar ini menyingkap akhlak. Kenapa disebut dengan safar? Karena safar dia menyingkap. Dalam ini hebatnya bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab kata-kata sin, fa sama ro punya istikok akar kata artinya menyingkap. Ya, safaro itu menyingkap artinya. Ya, makanya perempuan yang menyingkap aurat disebut dengan as-sufur, membuka aurat. Menyingkap auratnya sufur. Nah, safar ini menyingkap apa? Ternyata menyingkap akhlak. As-safaru yakhsiful akhlak. Hebat nih sejarah bahasa ya. Artinya menyingkap. Menyingkap apa? Menyingkap membuka akhlaknya. Ya, menyingkap akhlak. Sehingga artinya dalam keadaan kemudahan, seseorang, semua orang bisa akhlaknya bagus. Kalau dalam keadaan mudah, tapi ketika keadaan sulit, belum tentu akhlaknya bagus. Bahkan dalam keadaan sulit itulah menyingkap akhlak aslinya. Oh, ini akhlak aslinya. Ini akhlak asli dia. Ketika dalam keadaan apa? Dalam keadaan sulit. Ini akhlak aslinya. Semua bisa jadi teman. Tapi di saat sulit belum tentu bisa. Nah, makanya salah satu cara kita evaluasi akhlak, coba kita ingat-ingat saat sulit. Ya, saat sulit bersama keluarga, bersama teman, saat-saat sulit di kantor, lagi banyak kerjaan, lagi apa, tersingkap akhlak seseorang. Di kantor ya, lagi sulit, lagi apa itu, lagi banyak kerjaan, kelihatan akhlak seseorang. Ya, mana yang tanggung jawab, mana yang perhatian sama temennya, mana yang kita kerjakan bareng-bareng, mana yang kabur, mana yang menjilat, apa, kelihatan. Ya, saat-saat ada sulit, ya, proyek yang apa gitu ya, sedang ada infeksi, ada akreditasi, kelihatan akhlak seseorang, tersingkap. Tapi kalau sedang happy-happy gitu, ya semuanya baik. Bagus semuanya akhlaknya. Seperti itu, tersingkap. Nah, oleh karena itu, ya ini poin yang kedua, yaitu dalam keadaan safar, dijadikan patokan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini di zaman beliau ditaklukkan dua negara adidaya, Persia Romawi. Dan beliau butuh orang yang akhlak dan agamanya bagus untuk menjadi pejabat-pejabat beliau ditempatkan di tempat-tempat yang telah dibuka, Persia dan Romawi. Di zamannya Umar tuh butuh banyak pejabat. Ya, butuh banyak pejabat. Dan Umar punya dua pertanyaan, dua patokan untuk mengetahui ini orang ini baik apa enggak. Beneran beragama apa enggak. Ya, jadi yang ketika ada seseorang pernah memberikan testimoni dan memberikan rekomendasi kepada Umar. Wahai Umar, saya punya kenalan. Dia sepertinya cocok jadi pejabatmu. Maka Umar mengeluarkan dua pertanyaan. Yang pertama, farofikuka fis safari. Ya, alladhi yustadallu biha makarimal akhlak. Apakah kamu pernah safar sama dia? Pernah safar berdua? Yang safar ini akan menunjukkan kemuliaan akhlaknya. Maka orang tersebut mengatakan, la, tidak pernah safar. Kemudian pertanyaan yang kedua, fa'amiluka bidinari wa dirham alladhi yustadallu biha alal wara'. Pernah enggak kamu bermuamalah dengan dia urusan dinar dan dirham? Urusan apa? Duit sama cuan. Pernah enggak berurusan sama dia? Ini menunjukkan waroknya. Orang tersebut kembali mengatakan, la, tidak pernah. Maka jawaban Umar, izan la ta'rifuhu. Kalau begitu kamu belum kenal dia.
jangan main rekomendasi. Ya, itu caranya Umar. Yang pertama tadi ya di rumah kan ya, tentu ya dia nggak tahu rumah ya. Yang pertama Umar skip karena ya pasti dia nggak tahu di rumahnya, nanyanya istrinya, pasangannya, anaknya. Ya. Jadi pertama ditanya udah pernah safar belum, pernah sulit bersama belum, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua ini yang kita bahas, fa'amiluka bidina wa dirham. Pernah tidak bermuamalah urusan dinar sama dirham, urusan bisnis, urusan harta, urusan hutang piutang. Itulah akhlak dan adab sebenarnya seseorang. Ya, tersingkap ketika masalah urusan apa? Duit atau cuan. Baru tersingkap akhlaknya. Ini akhlak aslinya nih. Kalau sudah urusan duit. Ya, itu ucapan Umar dan ini pun berdasarkan dalil yang banyak. Ya, kenapa? Karena fitnah terbesar umat kita adalah harta. Dan seseorang bisa menggadaikan agama bahkan akhlaknya karena urusan harta. Ya, likulli ummatin fitnatun wa fitnatul ummatil mal. Setiap umat ada ujiannya dan ujiannya umatku adalah harta. Ya, dan manusia sangat cinta harta wa yuhibbunal hub wa yuhibbunal mala hubban jama. Manusia sangat cinta terhadap harta. Ya. Nah, jadi salah satu patokan akhlak seseorang itu dan ini mencerminkan keimanannya gimana dia ketika sudah berurusan dengan harta, bisnis, hutang piutang, ya, dan bisa jadi ya ini bisa jadi ada orang dia kesannya agamis, ya, kesannya agamis, ya bolak-balik masjid, bolak-balik umroh, ya bolak-balik Mekah Madinah, tapi masalah bisnis, masya Allah ya, ya seolah-olah nggak punya warok, nggak punya takut sama Allah, ya, masalah bisnis ya diterjang semuanya. Berarti itulah keimanannya, tipis. Tipis. Itu akhlak aslinya itu. Meskipun mukanya manis, ucapannya manis, tingkah lakunya manis. Itulah adab sama akhlak sebenarnya berarti. Ya, meskipun bolak-balik masjid, meskipun bolak-balik haji dan umroh, ya, bolak-balik Mekah Madinah. Ya, tapi ketika masalah bisnis, masya Allah, nggak ada takutnya sama Allah, yaitu akhlak dia sebenarnya. Dan itulah cerminan keimanannya. Ya, baru tersingkap. Ya, seperti itu. Ya. Dan kita mungkin jangan generalisir ya, maksudnya ya memang ada oknum ya, oknum seperti itu ya, dia meskipun beragama, meskipun zohirnya dia beragama, tapi ya akhlaknya rusak ya, berarti itu dua hal, niatnya diperbaiki, niat beragama diperbaiki, ataupun ya cara beragamanya diperbaiki. Ya, dan itulah gambaran akhlak dia yang sebenarnya. Ya, urusan harta. Jadi para jemaah sekalian ya, mungkin sebagai ini sudah lebih ya untuk dua sholat atau terbit. Jadi kesimpulan dari kajian kita di subuh ini yang penuh berkah ya. Jadi pertama kita ingin bahagia hidup ya. Siapapun itu bahagia. Preman aja dia malak, dia apa itu kan pengen bahagia sebenarnya. Ya, mereka pengen bahagia, dicari kebahagiaannya. Ya. Apalagi kita yang beragama. Kemudian yang kedua, salah satu cara bahagia adalah dengan berakhlak sama beradab. Ya, dan itu gambaran cerminan keimanan seseorang. Dan iman mengantarkan kepada kebahagiaan. Kemudian selanjutnya, ya kita sangat butuh adab dan akhlak di zaman modern. Di zaman modern dan zaman serba cepat ini, kita sangat butuh adab dan akhlak dan kita kembalikan kepada mulai diri kita dulu, baru kaum muslimin dan anak-anak kita dan keluarga kita. Kita ajarkan adabnya Islami yang mulai tergerus, hilang. Ya, dengan pengaruh sosial media, influencer dan sebagainya, kita kembalikan adab Islami di zaman modern dan serba instan dan sosmed ini. Kemudian kalau kita ingin tahu, pengen muhasabah akhlak kita yang sebenarnya, ada 3. Ya, kita pengen evaluasi dan muhasabah. Pertama, adab kita di rumah. Ya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya.
Kemudian yang ketiga, adab akhlak kita dalam keadaan sulit. Kita ingat-ingat ya, ada fase-fase sulit. Ketika kita bersama itu bagaimana akhlak kita. Baru yang ketiga adalah ketika kita berurusan masalah harta. Baik bisnis maupun utang piutang. Ya, bisnis, utang piutang, ya, tidak jarang ya. Ada juga oknum, sekali lagi oknum ya. Dia beragama ngaji, tapi masalah utang ya Allah. Ya, seolah-olah tidak takut sama Allah, tidak takut bahwasanya itu, tidak takut bahwasanya dia tertunda masuk surga gara-gara utang. Tertunda masuk surga gara-gara utang. Ya, bahkan Nabi SAW nggak mau mensolati orang yang punya utang. Apa dia tidak takut sama Allah ya? Dia nggak punya, seolah-olah keimanannya tuh tipis sekali. Ya, udah ngaji, udah belajar agama, ngaji udah bertahun-tahun, tapi masalah utang, masya Allah. Ya, masalah bisnis dan sebagainya, seolah-olah nggak punya rasa takut dan keimanan kepada Allah. Ini salah satu bahan evaluasi kita. Ya, seperti itu. Baik para jemaah sekalian, sudah terang sekali ini ya. Kita cukupkan materi kita di kajian subuh pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bahagia. Mudah-mudahan kita Allah memperbaiki adab dan akhlak kita dan memperbaiki keluarga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.